Langit Jakarta kelabu, diselimuti kabut asap yang seolah menolak matahari menyapa. Di sudut pasar Senen yang ramai, Dirman berdiri di bawah pohon akasia yang daun-daunnya layu, bergoyang pelan ditiup angin kering. Usianya sudah 50 tahun, tapi tubuhnya masih tegap meski kurus. Kulitnya gosong, terbakar matahari, dan tangannya kasar penuh kapalan. Dari bertahan-tahan, menggenggam setang motor, dan mengatur laju kendaraan. Rompi oranye yang ia kenakan bertuliskan parkir resmi, dengan huruf-huruf yang sudah memudar, bergoyang di tubuhnya yang ringkih. Ia memandang deretan mobil yang berjejer di pinggir jalan. Mata coklatnya yang lelah mencermati setiap gerakan pengendara. "Maju, Pak! Maju lagi! Bannya nempel trotoar," teriaknya dengan suara serak, penuh otoritas jalanan yang sudah mendarah. Daging. Tangan kanannya mengibaskan isyarat, sementara tangan kirinya memegang sebatang rokok murahan yang nyaris habis terbakar di trotoar seberang. Di antara tumpukan kardus bekas dan sampah yang berserakan, seorang anak laki-laki kecil duduk bersila. Matanya kosong, tertutup kelopak yang tak pernah membuka, seolah dunia di sekitarnya hanya kegelapan abadi. Aldi, anak yatim berusia 11 tahun, memegang kaleng bekas biskuit yang ia goyang-goyangkan, menghasilkan denting recehan yang nyaris tak terdengar. Di tengah hiruk pikuk pasar, tangan kecilnya kotor, penuh debu jalanan, dan bajunya compang-camping. Kainnya robek di beberapa bagian, hingga memperlihatkan kulitnya yang pucat. Ia tak pernah tahu wajah ibunya, apalagi ayahnya. Panti asuhan yang dulu menampungnya, sebuah bangunan tua di pinggiran Jakarta, mengusirnya 2 tahun lalu dengan alasan terlalu banyak mulut untuk disuapi. Sejak itu, Aldi hidup di jalan, mengemis di bawah terik dan hujan, dengan mata buta yang membuatnya tak pernah melihat dunia, hanya mendengarnya suara klakson, teriakan pedagang, dan langkah kaki yang berlalu lalang tanpa peduli. Dirman memperhatikan Aldi dari kejauhan, berdiri di sela-sela mobil yang ia atur. Anak itu sudah 3 hari muncul di trotoar yang sama, selalu di waktu yang sama, dari pagi hingga sore, seolah trotoar itu adalah satu-satunya tempat yang ia miliki. Dirman tahu anak itu buta, bukan karena ia melihat matanya, tapi dari cara Aldi memegang kalengnya, dari gerakan tangannya yang meraba-raba udara. Setiap kali ada suara mendekat, ada sesuatu di wajah Aldi yang membuat hati Dirman tergelitik, meski ia tak bisa menjelaskan apa. Mungkin karena anak itu tak pernah mengeluh, tak pernah menangis, hanya duduk diam dengan kalengnya. Sesekali menyanyi pelan dengan suara yang fals, namun penuh perasaan. "Anak itu kuat," gumam Dirman pada dirinya sendiri. Tapi ia buru-buru mengalihkan pandangan saat seorang pengendara motor memaki karena tarif parkir naik 1.000 rupiah dari biasanya. "Harga bensin naik, Mas. Jangan marah sama saya. Saya cuma orang kecil." Dirman membela diri. Tangannya terangkat seolah meminta pengertian. Pengendara itu, seorang pria bertubuh gempal dengan helm yang diturunkan separuh, mengumpat lagi sebelum akhirnya melaju, meninggalkan asap knalpot yang membuat Dirman batuk. Ia mengelap keringat di dahinya dengan ujung rompi, lalu melirik Aldi lagi. Anak itu sekarang sedang menggenggam sepotong roti yang diberikan seorang pejalan kaki. Mungkin pedagang sayur yang kasihan melihatnya. Aldi memakannya perlahan, gigitannya kecil-kecil, seolah takut roti itu akan lenyap jika ia terlalu cepat mengunyah. Dirman memperhatikan gerakan tangan Aldi. Begitu hati-hati, begitu penuh perhitungan, dan sesuatu di dalam dadanya terasa perih. Pasar Senen mulai sepi saat matahari tenggelam, digantikan lampu-lampu, jalan yang redup dan sering berkedip. Dirman menghitung recehannya di bawah pohon akasia, duduk di atas bangku plastik yang sudah retak. 7.000 rupiah, cukup untuk makan malam nasi bungkus dengan tempe, dan sebutir telur dan membayar sewa kamar kos sempit
Di gang belakang pasar, ia menghela napas panjang, merasakan lelah yang bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa. Hidupnya tak pernah mudah. 10 tahun lalu, anak semata wayangnya, Bima, meninggal karena demam berdarah. Ia dan istrinya Siti tak mampu membayar rumah sakit. Siti pergi tak lama setelah itu. Tak kuat menanggung duka, Dirman tak pernah tahu kemana istrinya pergi. Tapi ia tak pernah mencari. Ia menerima kesepian sebagai hukuman, sebagai bagian dari hidupnya, sebagai tukang parkir yang tak punya apa-apa selain rompi lusuh dan sebatang rokok di saku. Ia melangkah ke arah Aldi yang masih duduk di trotoar. Tubuhnya meringkuk kedinginan di bawah jaket tipis yang lebih mirip kain lap. "Nak, sudah malam. Pulang kemana kamu?" tanya Dirman. Suaranya kaku, tak biasa berbincang dengan anak kecil. Ia berdiri di depan Aldi. Tangannya masih memegang gulungan recehan. Aldi menoleh, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. "Saya nggak punya rumah, Pak," jawabnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara motor yang lewat. "Biasa tidur di situ." Ia menunjuk ke arah gang sempit di belakang pasar, tempat tumpukan kardus dan karung menjadi ranjang. Bagi gelandangan, tangannya gemetar saat menunjuk. Mungkin karena dingin, mungkin karena takut. Dirman mengernyit. Ia tahu gang itu, tempat itu bukan untuk anak-anak. Bahkan, bukan untuk orang dewasa yang waras. Gang itu sarang preman, pecandu, dan orang-orang yang tak punya harapan. Anak sekecil Aldi, apalagi buta, tak akan selamat di sana. "Kamu gak takut?" tanyanya. Nadanya ragu, seolah tak percaya anak itu bisa bertahan. Aldi tersenyum tipis, senyum yang pahit untuk anak seusianya. "Takut apa, Pak? Saya gak lihat apa-apa. Kalau ada bahaya, saya cuma dengar, tapi gak bisa lari." Kata-katanya sederhana, tapi ada bobot di dalamnya. Seolah ia sudah terlalu sering menghadapi dunia yang tak pernah ramah. Dirman terdiam. Ada sesuatu di kotik kata Aldi yang seperti tamparan di wajahnya. Ia teringat Bima, anaknya, yang selalu tersenyum meski demam membuat tubuhnya lemas. Bima pernah berkata, "Papa jangan sedih. Saya kuat." Tapi Bima tak cukup kuat. Dan Dirman tak cukup kuat untuk menyelamatkannya. Kenangan itu menyengat, membuat matanya panas. Ia mengusap wajahnya kasar, seolah ingin menghapus ingatan itu. "Kalau kamu mau, ikut saya malam ini. Kamar saya kecil, tapi cukup buat 2 orang, kata Dirman tiba-tiba, mengejutkan dirinya sendiri. Ia tak tahu mengapa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Mungkin karena ia lelah melihat Aldi kedinginan, mungkin karena ia ingin merasa manusia lagi, bukan sekadar mesin yang mengatur parkir dan menerima makian. Tangannya gemetar saat ia mengulurkan tangan ke arah Aldi, seolah tak yakin anak itu akan menerimanya. Aldi mengangguk pelan. Tanpa banyak tanya, ia meraih tangan Dirman. Tangan kecilnya gemetar di telapak kasar Dirman yang penuh kapalan. "Makasih, Pak," katanya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Dirman memimpinnya melintasi pasar yang sudah sepi. Langkahnya pelan, agar Aldi bisa mengikuti dengan tongkatnya yang baru ia buat dari ranting akasia. Kamar kos Dirman tak lebih dari ruang 4 meter persegi, dengan kasur tipis, dinding retak, dan lampu neon yang berkedip-kedip. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aldi tidur di atas kasur. Meski hanya kasur busa yang berderit, Dirman memandang anak itu dari sudut kamar. Hatinya berat. Ia tahu hidup ini tak akan mudah. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa ia tak bisa lagi membiarkan Aldi sendirian. Keesokan paginya, Dirman membawa Aldi kembali ke pasar. Ia membelikan anak itu sarapan nasi uduk seharga Rp5.000 dari warung Mbok Sari, pedagang langganannya. "Makan pelan-pelan, Nak. Jangan buru-buru," katanya, menyerahkan bungkusan nasi yang masih hangat. Aldi mengangguk.
Tangannya merogoh nasi itu sebelum mengambil suapan kecil. Dirman memperhatikannya, lalu mengeluarkan tongkat bambu yang ia beli dari tukang sapu di pasar. Kalau kamu mau tinggal sama saya, kamu harus belajar jalan sendiri. Saya nggak bisa selalu pegang tanganmu, katanya. Suaranya tegas, tapi ada kelembutan yang tersembunyi di dalamnya. Aldi mengangguk lagi, wajahnya penuh tekad. Saya bisa, Pak. Saya nggak mau jadi beban, kata-katanya sederhana. Tapi Dirman bisa mendengar keberanian di dalamnya. Keberanian yang tak seharusnya dimiliki anak 11 tahun yang tak pernah melihat dunia. Dirman tersenyum kecil, tapi hatinya terasa perih. Ia tahu hidup ini kejam, dan anak buta seperti Aldi akan menghadapi dunia yang jauh lebih kejam daripada yang pernah ia alami. Pasar Senen, dengan segala hiruk-pikuknya, hanyalah permulaan. Di kejauhan, ia mendengar suara klakson dan teriakan pedagang. Suara yang begitu biasa, namun kini terasa seperti ancaman. Ia melirik Aldi, yang masih makan dengan hati-hati, dan berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan melindungi anak ini, meski itu berarti menghadapi seluruh dunia. Namun, di sudut pasar yang lain, mata-mata mulai memperhatikan. Joko, tukang parkir lain yang dikenal suka mencari masalah, menyipitkan mata saat melihat Dirman menggandeng Aldi. Dirman sekarang jadi bapak-bapak ya, gumamnya pada temannya, Udin, sambil menyeringai. Anak dari mana itu? Jenggen-jenggen, anak haram. Udin tertawa, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Berita tentang Dirman dan anak buta itu mulai menyebar di antara tukang parkir dan pedagang, dan Dirman tahu, cepat atau lambat, kebaikan kecil yang ia lakukan akan membawa masalah besar. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam dan pasar kembali sepi, Dirman duduk di bangku plastiknya, memandang Aldi yang sedang mencoba berjalan dengan tongkat barunya. Anak itu tersandung sekali, tapi ia bangkit lagi. Wajahnya keras kepala. Dirman menghela napas, merasakan beban baru di pundaknya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang memberi Aldi tempat tinggal. Ini tentang bertahan hidup, tentang melawan dunia yang tak pernah memberi ampun pada orang-orang seperti mereka. Dan di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi semua itu? Pasar Senen masih sama bisingnya, dengan klakson mobil dan teriakan pedagang yang saling bersahut-sahutan. 3 bulan telah berlalu sejak Dirman membawa Aldi ke kamar kosnya yang sempit. Pagi itu, Dirman berdiri di bawah pohon akasia, rompi oranye, lusuhnya berkibar ditiup angin yang membawa bau asap knalpot dan gorengan dari warung sebelah. Ia mengibaskan tangan, mengatur sebuah mobil pikap yang parkir miring. Mundur! Pak, mundur sedikit, roda belakangnya nempel trotoar, teriaknya. Suaranya serak tapi penuh otoritas. Matanya sesekali melirik ke trotoar seberang, tempat Aldi duduk di atas kardus bekas, memegang tongkat bambu yang sudah ia kuasai dengan baik. Aldi telah berubah. Ia tak lagi sekadar anak kecil yang mengemis dengan kaleng biskuit. Kini, ia membantu Dirman dengan caranya sendiri. Telinganya yang tajam bisa membedakan suara mesin mobil dari motor. Bahkan bisa menangkap jika seorang pengendara mencoba kabur tanpa bayar. Mobil biru itu parkirnya miring. Pak, teriaknya suatu hari. Suaranya penuh percaya diri. Meski matanya tak pernah melihat, Dirman terkekeh kagum. Hatinya hangat melihat anak itu belajar bertahan di dunia yang kejam. Ia membelikan Aldi baju bekas yang lebih layak, sepatu kets usang, tapi masih utuh, dan bahkan sebuah topi untuk melindungi wajahnya dari terik matahari. Kamar kos mereka kini lebih hidup. Dirman membeli kasur busa tambahan untuk Aldi, sebuah panci kecil untuk memasak mie, dan beberapa piring plastik dari pasar loak. Aldi belajar cepat. Ia bisa berjalan dengan tongkatnya tanpa tersandung, bahkan membantu Dirman
menyapu lantai kamar kos, meski gerakannya pelan dan hati-hati. "Saya nggak mau cuma duduk, Pak. Saya harus bantu Bapak," katanya suatu malam, tangannya memegang sapu. Jenggen erat. Dirman hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Ia tak pernah terbiasa dengan kasih sayang. Tapi Aldi, dengan segala keterbatasannya, entah bagaimana membuatnya merasa punya tujuan. Namun, di balik kehangatan kecil itu, bayang-bayang masalah mulai mengintai. Di pasar, Dirman mulai mendapat sorotan dari tukang parkir lain. Joko, seorang tukang parkir yang dikenal suka mencari gara-gara, sering menyindirnya di depan yang lain. Dirman, sekarang jadi bapak-bapak. Yah, anak dari mana itu?" "Jenggen. Enak heran," cibirnya suatu sore, sambil mengunyah bakpao curian dari pedagang sebelah. Dirman hanya menggertakkan gigi, tangannya mengepal di saku rompi. Ia tak ingin ribut di depan Aldi, yang duduk tak jauh dari situ, mendengar segalanya dengan telinga tajamnya. "Jangan dengar omongan orang, Nak," kata Dirman malam itu, saat mereka duduk di depan piring nasi dan tempe goreng yang dibeli dari warung Mbok Sari. "Orang-orang cuma iri karena mereka nggak punya hati," suaranya tegas. Tapi ada nada lelah di dalamnya, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Aldi mengangguk, tapi wajahnya muram. "Pak, kenapa orang-orang selalu bilang saya nggak berguna? Di panti dulu juga gitu. Katanya saya cuma makan tempat." Suaranya kecil, penuh luka yang tak terlihat. Dirman menatap Aldi lama. Matanya memancarkan campuran kemarahan dan iba. Ia ingin bilang sesuatu yang menghibur, tapi kata-kata itu terasa hampa di tenggorokannya. "Kamu nggak berguna, Aldi. Kamu cuma beda, dan beda itu gak salah," katanya akhirnya. Meski ia tahu kata-katanya tak cukup untuk menghapus luka di hati anak itu, tapi masalah tak berhenti. Di sindiran Joko, Haji Gofar, bos parkir setempat, mulai memperhatikan Dirman dengan mata menyipit. Pria bertubuh besar itu, dengan cerutu murahan selalu menempel di mulutnya, tak suka melihat Dirman membuang uang untuk anak yang bukan darah dagingnya. "Dirman, kamu sudah tua, uangmu seharusnya buat tabungan, bukan buat anak cacat yang nggak bakal balas budi," katanya suatu sore, suaranya dingin seperti pisau. Ia berdiri di depan Dirman, tangannya bersedekap, dua preman di sisinya menambah tekanan. Dirman menunduk, tak berani menatap mata Haji Gofar. Ia tahu, pria itu bukan sembarang orang. Haji Gofar menguasai seluruh lapak parkir di Pasar Senen, dan satu kata darinya bisa membuat Dirman kehilangan pekerjaan. "Saya cuma kasihan, Haji," jawab Dirman pelan. Tangannya memegang rompi lusuhnya, seolah mencari pegangan. Anak itu nggak punya siapa-siapa. Haji Gofar tertawa, tapi tak ada humor di sana. "Kasihan? Dunia ini gak punya tempat buat kasihan-kasihan, Dirman. Kalau kamu gak bisa bayar setoran mingguan, saya cari orang lain untuk gantiin kamu," ancamnya, lalu berbalik pergi, meninggalkan Dirman dengan jantungan yang berdetak kencang. Malam itu, Dirman tak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar kos, memandang Aldi yang tertidur pulas di kasur busa barunya. Napas anak itu pelan, wajahnya tenang, seolah dunia di luar sana tak pernah menyakitinya. Dirman teringat masa lalunya, saat ia masih punya keluarga, saat istrinya, Siti, masih ada, saat anaknya, Bima, masih hidup. Ia pernah berjanji tak akan membiarkan siapapun menderita seperti Bima dulu. Tapi sekarang, dengan ancaman Haji Gofar menggantung di kepalanya, ia mulai ragu. Apakah ia cukup kuat untuk melindungi Aldi? Uangnya pas-pasan, kesehatannya mulai rapuh, dan dunia ini tak pernah berhenti menuntut lebih. Keesokan paginya, Dirman terbangun oleh suara batuk Aldi. Anak itu duduk di kasur,
Tangannya memegang dada, wajahnya pucat. "Pak, saya nggak enak badan," katanya lemah. Suaranya serak. Dirman buru-buru meraba dahi Aldi panas. Panik melanda dadanya. Ia tahu demam bukan hal sepele, terutama untuk anak seperti Aldi yang tubuhnya kecil dan kurus. "Nak, kamu tahan sebentar ya, Bapak cari obat," kata Dirman. Suaranya gemetar. Ia berlari ke warung Mbok Sari, meminta air hangat dan parasetamol dari kotak obat darurat yang disimpan pedagang itu. Mbok Sari, wanita tua yang selalu ramah, memandang Dirman dengan prihatin. "Bawa anak itu ke dokter. Dirman, demam gitu, nggak main-main," katanya. Menyerahkan sebotol air dan beberapa tablet obat. Dirman mengangguk. Tapi hatinya berat. Dokter berarti uang. Dan uangnya hari ini hanya cukup untuk makan malam. Ia kembali ke kamar kos, membantu Aldi minum obat dan membaringkannya kembali. "Tidur, Nak. Bapak di sini," katanya. Tangannya mengelus rambut Aldi yang basah oleh keringat. Aldi mengangguk lemah. Matanya yang buta seolah mencari wajah Dirman meski tak bisa melihat hari itu. Dirman tak pergi ke pasar. Ia duduk di sisi Aldi, mengganti kain basah di dahi anak itu setiap beberapa jam. Ia memasak bubur sederhana dengan panci kecilnya, mencampur nasi dengan sedikit garam dan kecap yang ia punya. "Makan sedikit, Nak, biar kuat," katanya, menyuapi Aldi dengan hati-hati. Aldi menurut, meski setiap suapan seolah menyiksa tenggorokannya yang sakit. Malam harinya, demam Aldi tak kunjung reda. Dirman mulai panik. Ia teringat Bima, anaknya, yang demamnya juga tak reda, hingga akhirnya merenggut nyawanya. "Enggak lagi, Tuan. Jangan ambil dia juga," gumamnya. Matanya berkaca-kaca. Ia membungkus Aldi dengan jaketnya sendiri, menggendong anak itu ke klinik terdekat, meski kakinya gemetar karena lelah. Klinik itu, sebuah bangunan kecil dengan lampu neon yang berkedip, adalah satu-satunya harapan Dirman. Dokter di klinik, seorang pria tua bernama Dr. Hadi, memeriksa Aldi dengan cermat. "Infeksi saluran napas. Mungkin karena debu dan polusi. Anak ini kurang gizi juga," katanya, menulis resep untuk antibiotik dan vitamin. "Bawa dia pulang, pastikan dia istirahat dan makan cukup. Kalau nggak membaik dalam 2 hari, bawa kembali." Dirman mengangguk, tapi kepalanya penuh perhitungan. Obat-obatan itu harganya hampir 100.000, hampir setengah dari setoran mingguannya untuk Haji Gofar. Ia menarik napas dalam, lalu mengeluarkan gulungan uang dari saku rompinya. "Berapapun, saya bayar, Dok. Asal anak ini sembuh," katanya. Suaranya tegas meski hatinya goyah. Kembali di kamar kos, Dirman merawat Aldi dengan penuh kasih sayang. Ia tak tidur, duduk di sisi kasur, mengganti kain basah, menyuapi bubur, dan bahkan bersenandung pelan lagu yang dulu ia nyanyikan untuk Bima. "Kamu harus sembuh, Nak. Bapak nggak punya siapa-siapa lagi," katanya. Suaranya pecah. Aldi, meski lemah, menggenggam tangan Dirman. "Makasih, Pak, Bapak baik," bisiknya sebelum tertidur lagi. Hari-hari berikutnya, Dirman berjuang menyeimbangkan pekerjaannya di pasar dan merawat Aldi. Ia meminta bantuan Mbok Sari untuk memasak bubur, bahkan meminjam uang dari tetangga kos untuk membeli susu kaleng untuk Aldi. Setiap malam, ia duduk di sisi Aldi, berdoa dalam hati agar anak itu kuat. Perlahan, demam Aldi mulai reda, warna kembali ke wajahnya, dan senyum kecilnya muncul lagi. "Saya sudah baikan, Pak. Bapak jangan khawatir," katanya suatu pagi. Suaranya masih lemah, tapi penuh semangat. Dirman tersenyum, tapi hatinya tak sepenuhnya lega. Ia tahu pengorbanannya untuk Aldi mulai menarik perhatian Haji Gofar. Setoran mingguannya terlambat, dan Joko tak henti-hentinya menyebarkan gosip bahwa Dirman membuang uang
untuk anak yang tak berguna. Dirman, kamu pikir kamu pahlawan? Anak buta itu cuma beban, kata Joko. Suatu hari, suaranya penuh ejekan. Dirman tak menjawab, tapi tangannya mengepal. Ia tahu konflik besar menanti. Tapi melihat Aldi yang kini mulai bisa duduk dan tertawa lagi, ia merasa semua pengorbanannya sepadan. Kamu keluarga bapak sekarang, Aldi, katanya malam itu. Saat mereka duduk bersama di kamar kos, dan keluarga nggak pernah ninggalin keluarga. Aldi tersenyum, tangannya meraba tangan Dirman. Saya juga nggak akan ninggalin bapak, Pak, katanya. Dan untuk pertama kalinya, Dirman merasa bahwa di tengah kekejaman dunia, ia telah menemukan sesuatu yang layak diperjuangkan. Namun, di luar kamar kos, Haji Gofar sedang merencanakan sesuatu. Anak buta itu bisa laku di lampu merah, katanya pada anak buahnya. Matanya penuh rencana jahat. Dirman tak tahu bahwa kasih sayangnya untuk Aldi akan segera diuji oleh ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar demam. Pasar Senen tetap bising, penuh dengan suara klakson, teriakan pedagang, dan deru mesin kendaraan yang tak pernah berhenti. 3 bulan sejak Dirman mengambil Aldi ke dalam hidupnya, kehidupan mereka mulai menemukan ritme sederhana. Darman Dengen, rompi oranye lusuhnya, masih berdiri di bawah pohon akasia, mengatur mobil dan motor dengan tangan yang sudah terlatih. Aldi kini lebih percaya diri dengan tongkat bambunya. Sering duduk di trotoar seberang, membantu Dirman dengan telinga tajamnya. Motor itu parkirnya miring. Pak, teriaknya suatu pagi. Suaranya penuh semangat, meski matanya tak pernah melihat. Dirman tersenyum. Hatinya hangat melihat anak itu menemukan tempatnya di dunia yang kejam ini. Kamar kos mereka, meski sempit dan pengap, kini terasa seperti rumah. Dirman membeli selimut bekas untuk Aldi, sebuah kompor kecil untuk memasak, dan bahkan sebuah radio tua yang kadang memainkan lagu-lagu dangdut yang membuat Aldi terkikik. Pak, lagunya lucu, katanya suatu malam. Tangannya meraba udara seolah ingin menangkap irama. Dirman hanya mengangguk, tak terbiasa menunjukkan perasaan, tapi di dalam dadanya, ia merasa hidupnya mulai punya warna lagi. Sesuatu yang hilang sejak kepergian anaknya, Bima, dan istrinya, Siti, 10 tahun lalu. Namun, di balik kehangatan kecil itu, dunia luar tak pernah berhenti menunjukkan taringnya. Joko, tukang parkir yang selalu mencari masalah, tak henti-henti Nia, menyindir Dirman. Dirman, sekarang jadi bapak-bapak penuh kasih ya. Anak buta itu bikin kamu lupa cari. Katanya suatu sore, suaranya penuh ejekan, sambil mengunyah rokok yang menjuntai di mulutnya. Dirman hanya menunduk, tangannya mengepal di saku rompi. Ia tak ingin ribut, bukan karena takut, tapi karena ia tahu Aldi mendengar segalanya dari trotoar seberang. Jangan dengar omongan orang, nak, kata Dirman. Malam itu, saat mereka duduk di depan piring nasi dengan tempe goreng dan sambal dari warung Mbok Sari, orang seperti Joko cuma punya mulut, gak punya hati. Suaranya tegas, tapi ada nada lelah, seolah ia sedang melawan dunia yang terus menekannya. Aldi mengangguk, wajahnya muram. Pak, saya tahu saya susahin bapak. Kalau saya nggak ada, bapak nggak akan dimarahin orang, katanya pelan. Tangannya memegang sendok dengan gemetar. Dirman menatapnya. Hatinya perih mendengar kata-kata itu dari anak sekecil Aldi. Kamu bukan susah, nak. Kamu bikin bapak ingat apa artinya hidup, katanya. Suaranya serak. Aldi tersenyum kecil, tapi matanya yang buta seolah menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Pagi itu, masalah datang tanpa peringatan. Aldi, seperti biasa, duduk di trotoar dengan tongkatnya, mendengarkan suara pasar, sambil membantu Dirman mengawasi parkir. Tiba-tiba, sekelompok anak jalanan
Dipimpin oleh Budi, anak yang pernah merampas kaleng Aldi, mendekatinya. "Hei, buta, mana duitmu? Orang bilang kamu sekarang punya bapak kaya," ejek Budi. Suaranya penuh cemooh. Anak-anak lain tertawa, mengelilingi Aldi, seperti serigala mengintai mangsa. "Saya nggak punya apa-apa," jawab Aldi. Suaranya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Tangannya mencengkeram tongkat. Budi menyeringai, lalu mendorong Aldi dengan keras. Anak itu terjatuh. Kepalanya membentur trotoar, dan tongkatnya terlempar ke selokan. Aldi berteriak kesakitan. Tangannya mirobe-roba mencari pegangan, tapi anak-anak itu hanya tertawa, merampas kaleng recehannya, dan berlari pergi. Dirman, yang sedang mengatur mobil di ujung jalan, mendengar teriakan Aldi. Ia berlari, wajahnya memerah. "Kurang ajar kalian!" teriaknya, mengejar Budi dan teman-temannya. Tapi mereka sudah lenyap di keramaian pasar. Ia berlutut di sisi Aldi. Hatinya hancur melihat darah mengalir dari pelipis anak itu. "Nak, tahan ya. Bapak bawa kamu ke dokter," katanya. Suaranya panik. Ia menggendong Aldi. Tubuh kecil itu gemetar di pelukannya dan berlari ke klinik DR. "Hadi." Dokter Hadi memeriksa Aldi dengan cermat. Ada luka di kepala. Mungkin gegar otak ringan. Dia juga demam. Mungkin karena shock, harus ke rumah sakit untuk CT scan dan observasi, katanya. Wajahnya serius. "Bawa ke RSCM sekarang." Dirman mengangguk, tapi dadanya sesak. Ayah tahu, rumah sakit berarti biaya besar. Sesuatu yang tak pernah ia miliki, tapi melihat Aldi yang lemas, matanya tertutup dan napasnya pelan. Ia tak punya pilihan. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, IGD penuh sesak. Perawat buru-buru membawa Aldi ke ruang observasi, memasang infus, dan melakukan CT scan. Dokter muda, DR Sari, memandang Dirman dengan mata penuh empati. "Anak ini trauma kepala ringan, tapi kami khawatir ada perdarahan kecil. Dia harus dirawat." "Beberapa hari, biayanya sekitar 3 juta untuk observasi dan obat-obatan." Dirman merasa dunianya gelap. 3 juta adalah lebih dari yang ia hasilkan dalam 2 bulan. "Saya akan cari cara, Dok," katanya. Suaranya pecah. Meski ia tak tahu dari mana uang itu akan datang. Malam itu, Dirman duduk di sisi ranjang Aldi di ruang rawat inap yang bau karbol. Aldi terbangun sebentar. Suaranya lemah. "Pak, saya bikin Bapak susah lagi ya?" Dirman memegang tangan Aldi erat. Air matanya jatuh. "Jangan bilang gitu, Nak. Kamu gak pernah susah. Bapak cuma mau kamu sehat." Ia mengelus rambut Aldi, berusaha menahan isaknya. "Tidur, Nak. Papa di sini." Keesokan harinya, Dirman kembali ke pasar, meminta bantuan Mbok Sari. "Mbok, Aldi di rumah sakit. Saya butuh pinjam uang," katanya. Wajahnya penuh rasa malu. Mbok Sari memberikan 150.000, sisa tabungannya, dan berjanji menggalang dana dari pedagang lain. "Anak itu kuat. Dirman, kamu juga harus kuat," katanya. Matanya berkaca-kaca, tapi di pasar, Joko tak berhenti mengolok. "Dirman, anak buta itu bikin kamu bangkrut. Mending serahin ke panti, biar nggak repot." Dirman mengepalkan tangan, tapi ia menahan diri. Fokus pada Aldi yang membutuhkannya. Ia bekerja hingga larut, bahkan membantu pedagang angkat barang demi recehan tambahan. Namun, uang itu tak pernah cukup. Sementara itu, Haji Gofar mendengar tentang kecelakaan Aldi. "Anak buta itu di rumah sakit." "Bagus. Gampang diambil," katanya pada Udin, anak buahnya. Dengan senyum licik, orang kasihan sama anak cacat, laku keras di lampu merah. Udin mengangguk. Sudah merencanakan untuk mengintai rumah sakit. Di rumah sakit, Aldi perlahan membaik. Luka di kepalanya mulai kering, dan demamnya reda. "Pak,
saya mimpi Bapak bawa saya jalan-jalan, katanya. Suatu sore, tersenyum lemah. Dirman tertawa, meski hatinya berat. Nanti kita jalan ke taman, Nak. Bapak ceritain Banggo Bunggania buat kamu. Ia menyuapi Aldi bubur dari Mbok Sari, menceritakan kisah lucu tentang pedagang pasar untuk membuat anak itu tertawa. Hari ke-6, Aldi diperbolehkan pulang, tapi dengan syarat istirahat total dan minum obat teratur. Jaga dia baik-baik, Pak. Trauma kepala bisa kambuh kalau dia stres, kata Dr. Sari. Dirman mengangguk. Meski ia masih berutang besar ke rumah sakit dan pedagang, ia membawa Aldi kembali ke kamar kos, merawatnya dengan penuh kasih, memasak nasi dengan telur, dan bahkan menyanyikan lagu-lagu yang membuat Aldi tersenyum. Bapak orang baik, Pak, kata Aldi. Tangannya mencengkram tangan Dirman. Namun, di luar kamar kos, Haji Gofar sudah bergerak. Cari tahu, kapan anak itu keluar, kita ambil dia di jalan, katanya pada Udin. Matanya penuh rencana jahat. Dirman tak tahu bahwa kasih sayangnya untuk Aldi akan segera menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Ancaman yang akan menguji segalanya yang ia miliki. Setelah Aldi pulang dari rumah sakit, Dirman merasa dunia sedikit lebih ringan. Meski beban utang dan ancaman Haji Gofar masih menekan pundaknya, Aldi, meski masih lemah, mulai tersenyum lagi. Luka di kepalanya sudah kering, dan ia kembali duduk di trotoar seberang, memegang tongkat bambu yang baru Dirman belikan. Pak, saya sudah kuat lagi, katanya suatu pagi. Suaranya penuh semangat, meski tubuhnya masih kurus dan pucat. Dirman hanya tersenyum. Hatinya hangat, tapi penuh kekhawatiran. Ia tahu dunia ini tak akan membiarkan mereka hidup damai begitu saja. Dirman bekerja lebih keras, mengatur parkir, hingga larut malam untuk melunasi utang rumah sakit dan pedagang. Mbok Sari, pedagang nasi uduk yang selalu baik hati, sering memberi mereka makanan gratis. Anak itu harus makan banyak, Dirman, biar cepat sehat, katanya, menyerahkan bungkusan nasi dengan telur dan sayur kol. Dirman mengangguk, rasa terima kasihnya tak terucap. Namun, di sudut pasar, Joko terus menyebarkan racun. Dirman pikir, dia pahlawan ya, urus anak buta sampai bankrupt, katanya pada tukang parkir lain. Suaranya penuh cemooh. Dirman mendengar, tapi ia menahan diri. Fokus pada Aldi, yang kini menjadi satu-satunya Aldebaran untuk hidupnya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan pasar mulai sepi, seorang wanita muda mendekati Aldi di trotoar. Ia mengenakan baju sederhana tapi rapi, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya penuh senyum yang terlihat tulus. Namanya Aldi ya? Tanyanya lembut. Berlutut di depan anak itu, Aldi menoleh. Telinganya menangkap nada ramah yang asing. Iya, Bu, Bapak saya di sana, katanya, menunjuk ke arah Dirman yang sedang mengatur mobil di ujung jalan. Wanita itu tersenyum. Saya Titis, jualan bunga di pasar. Saya dengar kamu baru sembuh. Mau ikut saya makan? Saya traktir bakso enak di Depolisir warung, katanya. Suaranya manis seperti madu. Aldi ragu. Tangannya mencengkram tongkat. Saya harus tanya Bapak dulu, jawabnya pelan. Titis tertawa jimmy aja. Tapi nggak apa-apa, saya cuma mau kasih tahu Bapak. Ia menepuk pundak Aldi. Masih tersenyum. Bapakmu pasti setuju. Ayo, saya antar kamu ke sana. Aldi, yang tak terbiasa dengan kebaikan orang asing, akhirnya mengangguk. Ia berjalan perlahan dengan tongkatnya, mengikuti Titis ke sebuah warung bakso di pinggir pasar. Bau kuah kaldu yang hangat membuat perut Aldi keroncongan. Titis memesan 2 mangkuk bakso besar, lengkap dengan mie dan pangsit goreng. Makan yang banyak ya, biar kamu kuat, katanya, menyodorkan mangkuk ke Aldi.
Anak itu makan dengan lahap, tersenyum lebar. "Makasih Bu, ini enak banget," katanya. Suaranya penuh rasa terima kasih. Dirman, yang selesai mengatur parkir, melihat Aldi bersama Titis dari kejauhan. Ia mendekat, wajahnya penuh curiga. "Aldi, kamu kenapa nggak bilang Bapak?" tanyanya. Nadanya tegas, tapi penuh kekhawatiran. Aldi menoleh, masih mengunyah bakso. "Bu Titis baik, Pak. Dia traktir saya makan," katanya. Suaranya ceria. Titis tersenyum pada Dirman. "Bapak, jangan khawatir. Saya cuma kasihan sama Aldi. Anak baik ini," katanya. Nada suaranya begitu meyakinkan, hingga Dirman mengangguk, meski hatinya masih gelisah. Malam itu, di kamar kos, Aldi bercerita tentang kebaikan Titis. Dia bilang, "Besok mau ajak saya makan lagi, Pak. Katanya saya bisa panggil dia Tante Titis," katanya. Wajahnya berseri. Dirman tersenyum kecil. Tapi ada sesuatu di dadanya yang tak tenang. Titis terlalu ramah, terlalu cepat akrab. Dan Dirman, yang sudah terlalu lama hidup di jalanan, tahu bahwa kebaikan sering datang dengan harga. Keesokan harinya, Titis muncul lagi. Kali ini membawa Aldi ke warung makan Padang. "Kamu suka rendang, Aldi? Ini enak loh," katanya. Menyodorkan piring penuh nasi, rendang, dan sayur daun singkong. Aldi makan dengan lahap, terkikik saat Titis bercerita tentang bunga yang ia jual. "Tante, bunga mawar itu baunya gimana?" tanya Aldi. Penasaran, Titis tertawa, menggambarkan aroma mawar dengan kata kota yang begitu hidup hingga Aldi seolah bisa menciumnya. Dirman, yang kali ini ikut, memandang dari kejauhan. Hatinya bercampur antara rasa terima kasih dan kecurigaan yang tak kunjung hilang. Hari-hari berikutnya, Titis terus datang, membawa Aldi makan di woreng-woreng sederhana. Kadang membelikan baju bekas atau topi baru. "Aldi pantas dapat yang lebih baik," katanya pada Dirman suatu sore. Matanya penuh kehangatan. "Bapak orang baik, tapi saya juga mau bantu." Dirman mengangguk. Tapi ia mulai mendengar bisik-bisik dari pedagang lain. "Titis itu dekat sama orang-orang Haji Gofar," kata Mbok Sari suatu malam. Suaranya pelan, tapi penuh peringatan. "Hati-hati Dirman, dia bukan orang biasa." Dirman mulai memperhatikan. Titis selalu bertanya tentang Aldi, di mana mereka tinggal, berapa lama Aldi bersama Dirman, bahkan berapa banyak uang yang Dirman punya. "Cuma penasaran, Pak. Aldi, anak spesial," katanya. Tersenyum manis. Tapi Dirman, yang sudah terlatih oleh kerasnya hidup, tahu ada sesuatu di balik senyum itu. Ia mulai mengawasi Titis lebih dekat, memastikan Aldi tak pernah pergi sendirian dengannya. Suatu malam, kecurigaan Dirman terbukti. Ia mengikuti Titis setelah ia mengajak Aldi makan soto ayam. Di gang belakang pasar, Dirman melihat Titis berbicara dengan Udin, anak buah Haji Gofar. "Anak buta itu gampang dilupain orang," kata Titis. Suaranya dingin, tak lagi manis seperti saat bersama Aldi. "Kita bawa dia ke lampu merah minggu depan. Haji bilang dia bisa laku jutaan." Udin mengangguk. Menyeringai. "Bagus Titis, kamu kerja bagus. Haji bakal senang." Dirman merasa darahnya mendidih. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung. Tangannya mengepal, hingga kuku-kuku Nia mencakar telapaknya. Ia tahu Titis adalah jebakan, alat Haji Gofar untuk mengambil Aldi, memanfaatkan kelemahannya untuk mengemis di jalanan. Kemarahan dan rasa bersalah bercampur di dadanya. Ia telah membiarkan Aldi dekat dengan bahaya, hanya karena ia ingin anak itu merasakan kehangatan yang tak pernah ia miliki. Malam itu, Dirman membawa Aldi pulang lebih awal. "Nak, mulai sekarang, jangan ikut orang lain tanpa bapak," katanya. Suaranya tegas tapi penuh kasih. Aldi mengangguk. Wajahnya bingung. "Tante Titis nggak baik, Pak?" tanyanya. Suaranya kecil.
Dirman mengelus kepala Aldi, tak ingin menghancurkan hati anak itu. Ada orang yang kelihatan baik, tapi hatinya enggak, nak. Bapak cuma mau jaga kamu. Keesokan harinya, Dirman memutuskan untuk pindah dari kamar kos mereka. Ia tahu Haji Gofar dan Titis tak akan berhenti. Dengan sedikit uang yang ia miliki, ia menyewa kamar baru di gang lain, jauh dari Pasar Senen. Ia membawa Aldi, tongkatnya, dan sedikit barang yang mereka punya. Kita mulai baru, nak, katanya. Suaranya penuh tekad. Aldi memegang tangan Dirman erat. Asal sama bapak. Saya nggak takut, pak, katanya. Tersenyum kecil. Tapi di pasar, Haji Gofar mendengar kabar kepergian mereka. Cari mereka, katanya pada Udin. Wajahnya merah padam. Anak buta itu milik saya. Dirman tahu ancaman itu masih mengintai, dan ia bersiap menghadapi apapun untuk melindungi Aldi, anak yang telah menjadi keluarganya. Meski dunia terus berusaha merenggutnya, Jakarta tetap berderu dengan kehidupan yang tak pernah reda. Meski di gang sempit tempat Dirman dan Aldi kini tinggal, dunia terasa lebih sunyi. Kamar kos baru mereka, sebuah ruang kecil dengan dinding retak dan atap yang kadang meneteskan air. Hujan adalah benteng kecil melawan ancaman Haji Gofar dan Titis. Dirman kini bekerja sebagai penjaga malam di toko kelontong. Gajinya kecil tapi cukup untuk membeli nasi, telur, dan obat-obatan untuk Aldi yang masih pulih dari trauma kepala akibat ulah anak-anak jalanan. Aldi, dengan tongkat bambu barunya, mulai lincah bergerak, bahkan membantu Dirman menyapu lantai toko dengan gerakan hati-hati. Saya mau bantu bapak, biar bapak nggak capek sendiri, katanya suatu malam. Suaranya penuh tekad, meski matanya tetap terperangkap dalam kegelapan abadi. Dirman, yang rompi orange-nya kini tergantung di sudut kamar seperti relik masa lalu, merasa lega telah menjauhkan Aldi dari Pasar Senen. Namun, ketenangan itu rapuh. Ia sering terbangun tengah malam, memeriksa pintu kamar kos dengan jantungan. Takut bayang-bayang Haji Gofar akan menemukan mereka. Setiap senyum Aldi, setiap tawa kecilnya saat mendengar cerita Dirman tentang pasar, membuatnya semakin bertekad untuk melindungi anak itu. Meski dunia terus menekannya dengan utang dan ketidakpastian, Aldi telah menjadi keluarganya satu-satunya alasan ia bangun setiap pagi. Suatu sore, saat Dirman dan Aldi duduk di warung Mbok Sari, menikmati nasi uduk sumbangan pedagang itu, sebuah telepon dari DR. Hadi, dokter klinik yang pernah merawat Aldi, mengubah segalanya. Pak Dirman, ada kabar baik, kata DR. Hadi, suaranya penuh harapan. RSCM punya program transplantasi kornea untuk anak-anak tunanetra. Aldi punya peluang besar untuk melihat, tapi butuh donor kornea yang cocok dan daftar tunggu panjang. Dirman terdiam. Jantungan di dadanya berdetak kencang. Melihat, dok, Aldi bisa lihat dunia, tanyanya. Suaranya gemetar, seolah tak percaya. Iya, Pak. Kornea Aldi rusak sejak lahir, tapi transplantasi bisa mengembalikan penglihatannya. Kami bisa tes kecocokan jaringan Aldi kalau Bapak mau, jawab DR. Hadi. Dirman menatap Aldi yang sedang mengunyah nasi dengan lahap. Tak tahu percakapan itu. Pikiran Dirman berputar. Ia teringat Bima, anaknya yang hilang karena demam berdarah. Janjinya untuk tak membiarkan anak lain menderita seperti Bima. Saya mau coba, dok, katanya akhirnya. Suaranya tegas, meski hatinya dipenuhi keraguan. Di RSCM, Aldi menjalani serangkaian tes. DR Sari, dokter yang menangani trauma kepalanya sebelumnya, menjelaskan bahwa kedua kornea Aldi rusak parah, sehingga ia membutuhkan transplantasi untuk kedua mata agar penglihatannya maksimal. Donor,
Hidup jarang mau menyumbang kedua kornea, Pak. Karena itu berarti kehilangan penglihatan total. Kami biasanya mengandalkan donor jenazah, tapi daftar tunggu bisa tahunan, katanya. Matanya penuh empati. Dirman menunduk. Tangannya menggenggam topi usangnya. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk di benaknya. Keputusan yang ia tahu akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, di kamar kos, Dirman duduk di sisi Aldi, yang sedang mendengarkan radio tua dengan senyum kecil. Nak, kalau kamu bisa lihat, apa yang pengen kamu lihat pertama kali? Tanyanya. Suaranya lembut tapi berat. Aldi memiringkan kepala. Berpikir, saya pengen lihat Bapak, Pak. Biar saya tahu muka orang yang selalu jaga saya. Katanya, suaranya polos, namun penuh kasih. Dirman tersenyum, tapi air matanya jatuh. Diam-diam, ia memeluk Aldi erat. Berjanji dalam hati untuk memberikan anak itu dunia, meski itu berarti mengorbankan segalanya. Keesokan harinya Dirman menemui DR. Sari sendirian di RSCM. Dok, tes saya mau donorkan kedua kornea saya buat Aldi, katanya. Suaranya tegas, meski wajahnya pucat. DR Sari menatapnya dengan kaget, hampir menjatuhkan pena di tangannya. Pak, ini bukan main-main. Kalau Bapak donorkan kedua kornea, Bapak akan buta total. Risiko infeksinya juga tinggi. Apalagi dengan kondisi kesehatan Bapak yang kurang baik, katanya. Nadanya penuh kekhawatiran. Dirman menggelengkan kepala. Saya sudah tua, Dok. Saya nggak butuh mata lagi. Aldi masih kecil. Dia pantas lihat dunia. Saya cuma punya ini buat kasih dia. Tes kecocokan dilakukan, dan hasilnya mengejutkan. Kornea Dirman sangat cocok untuk Aldi. Namun, DR Sari memperingatkan lagi tentang risiko. Operasi ini berbahaya, Pak. Bapak bisa kehilangan lebih dari penglihatan, infeksi atau komplikasi lain bisa fatal, katanya. Dirman hanya tersenyum tipis. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan buat selamatin Aldi, saya rela bayar harganya. Dok, untuk membiayai operasi, Dirman menjual semua yang ia miliki. Radio tua, kompor kecil, bahkan kasur busanya. Menyisakan hanya kasur Aldi. Bok Sari dan pedagang lain mengumpulkan donasi, tapi jumlahnya tak cukup. Dirman meminjam uang dari tetangga kos, menambah tumpukan utang yang sudah menggunung. Buat Aldi, saya nggak peduli utang berapa, katanya pada Mbok Sari. Matanya penuh tekad, meski tubuhnya mulai lemah akibat kurang makan dan istirahat. Hari operasi tiba. Aldi, yang tak tahu rencana penuh Dirman, dibius dan dibawa ke ruang operasi. Dirman, di ruang sebelah, menatap langit-langit rumah sakit. Berdoa dalam hati, Tuhan, kalau ini harga buat Aldi lihat dunia, ambil aja nyawa saya, gumamnya sebelum anestesi menelannya. Operasi berjalan lancar, kedua kornea Dirman berhasil ditransplantasikan ke mata Aldi. Namun, tubuh Dirman yang sudah rapuh akibat tahun-tahun kerja keras dan kekurangan gizi, tak mampu melawan infeksi pasca operasi. Infeksi menyebar cepat, jantungannya melemah, dan dokter tak bisa berbuat banyak. 2 hari setelah operasi, Dirman terbaring di ranjang rumah sakit. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Aldi, yang matanya masih diperban, duduk di sisinya, memegang tangan pria itu dengan erat. Pak, kenapa Bapak nggak bilang saya? Saya nggak mau Bapak buta gara-gara saya, katanya. Air matanya membasahi perban. Dirman, dengan sisa tenaganya, mengelus rambut Aldi. Nak, Bapak cuma mau kamu lihat langit, lihat bunga, lihat Monas. Bapak nggak punya apa-apa lagi, cuma ini yang bisa Bapak kasih, katanya. Suaranya pecah, tapi penuh kasih. Janji sama Bapak, kamu hidup baik-baik, ya? Aldi mengangguk. Isaknya tak terbendung. Saya janji, Pak,
Saya sayang Bapak, bisiknya. Malam itu, Dirman menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya damai, seolah ia telah menyelesaikan tugasnya. Aldi menangis di sisi ranjang. Tangannya masih mencengkeram tangan Dirman yang kini dingin. Mbok Sari, yang datang ke rumah sakit, memeluk Aldi erat. Air matanya bercampur dengan duka anak itu. Bapakmu, kasih kamu segalanya nak, katanya. Suaranya tersendat. Seminggu kemudian, perban di mata Aldi dilepas. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela. Warna-warni pasar, wajah Mbok Sari yang tersenyum di tengah air mata. Tapi yang paling ia cari adalah wajah Dirman. Mbok Sari menyerahkan foto usang Dirman, satu-satunya kenangan yang tersisa. Aldi memandang foto itu, melihat wajah pria tua dengan kulit gosong dan senyum tipis yang penuh kasih. Saya lihat Bapak sekarang, Pak, bisiknya. Air matanya menetes ke foto. Makasih udah kasih saya dunia, Haji Gofar. Mendengar kabar kematian Dirman dan penglihatan baru Aldi, kehilangan minat. Anak yang bisa lihat nggak laku buat ngemis, katanya pada Udin. Mengabaikan mereka, Aldi kini diasuh oleh Mbok Sari dan didukung pedagang lain. Mulai belajar di sekolah khusus tunanetra yang menerimanya berkat bantuan Dr. Hadi. Setiap malam, ia memandang langit Jakarta dari jendela, berdoa untuk Dirman, pria yang memberinya keluarga, kasih, dan cahaya dengan harga nyawanya sendiri. Di tengah kekejaman dunia, Aldi membawa warisan Dirman dalam hatinya. Cinta yang tak pernah menyerah.